Shalom, kaum wanita Gereja Kristen Jaya Wetan Kediri. Ibu-ibu, selamat pagi. Bagaimana? Sehat? Puji Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita menyembah Tuhan dengan pujian karena salib-Mu. Hanya Engkaulah Tuhan kami di hidup ini. Hanya Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkaulah yang sanggup Tuhan melakukan segala mujizat di dalam hidup kami. Dan tidak ada rencana-Mu yang gagal dalam hidup ini. Karena kami percaya, karena salib-Mu kami hidup. Karena salib-Mu kami menang. Kini kami mau katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Salib Kristus, sumber kekuatan. Tema renungan pagi pada hari ini. Ibu-ibu, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdiam diri dan kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami mengucap syukur, kami menyambut hari pemberian Tuhan, karena kami mengakui bahwa Allah lah sumber kekuatan hidup kami. Saat ini kami akan berdiam diri sejenak, kami akan membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Kami rindu kekuatan Roh Kudus boleh menolong dan memampukan kami untuk kami menerima sabda Tuhan sebagai sumber kekuatan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, renungan pagi pada hari ini kita perhatikan dari 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Demikian sabda Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah.
Salib Kristus, sumber kekuatan. Pada hari ini kita telah memasuki Pekan Prapaskah yang ketiga. Salib tidak sebatas kata atau simbol yang dapat kita temukan di gereja, di rumah, bahkan sebagai aksesoris yang menempel di tubuh kita. Dengan salib kita menghayati sebegitu besar anugerah keselamatan atas kita, orang-orang berdosa. Kita yang lemah karena kenistaan dosa memperoleh kekuatan pembaruan hidup dari Sang Ilahi. Hikmat Allah yang menolong kita untuk menyadari bahwa salib Kristus telah mengangkat kita dari lumpur dosa untuk menikmati hidup baru. Ketika hikmat Allah dinyatakan dalam pemberitaan dan kebenaran firman Tuhan, marilah kita tidak menyia-nyiakannya. Seperti firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Apakah pengaruh salib atas kita? Bagaimana perenungan salib atas orang-orang percaya kita? Salib membuktikan kasih Allah akan keberadaan kita. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar akan kasih Tuhan, sehingga dia menyatakan kasih-Nya melalui penebusan dosa. Demikian juga dengan peristiwa salib Kristus. Kita menikmati kemuliaan yang Tuhan nyatakan atas kita. Dengan salib yang Tuhan nyatakan atas kita pula, kita mengetahui disitulah kita diperdamaikan dengan Allah yang Maha Kudus, Allah yang penuh dengan kuasa. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita menghayati peristiwa Paskah yang sebentar lagi kita akan ikuti. Mari melalui peristiwa Paskah yang akan kita jalani, kita sedia untuk mau memikul salib setiap hari. Kita boleh mematahkan segala kedagingan kita. Kita mau menuruti apa mau Tuhan, apa yang Tuhan inginkan atas kita. Bagaimana? Apakah kita mau rela seperti yang Tuhan mau atas hidup kita? Menyalibkan seluruh kedagingan kita hari demi hari. Melalui peristiwa Paskah, kita mensyukuri akan karya keselamatannya yang sebegitu besar, telah menyalibkan keberadaannya yang penuh kuasa, yang penuh dengan keilahian atas kita orang-orang yang berdosa. Kiranya dengan perenungan hari ini kita semakin menyadari kita mau sedia bagaimana kita mau mengikuti
apa mau Tuhan atas kita. Kita sedia untuk mau mengikuti perintah Tuhan atas kehidupan kita. Dari setiap tantangan kehidupan kita yang seringkali membuat kita jatuh bangun di dalam dosa. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa salib Kristus memberikan kita kekuatan. Kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan hidup. Kekuatan untuk kita menghadapi setiap kesulitan kita. Dan kekuatan untuk kita berpengharapan di dalam Kristus atas segala pergumulan dan harapan kita. Kiranya perenungan pagi hari ini boleh memantapkan langkah hidup kita untuk bergerak maju bersama dengan kekuatan Allah. Karena kekuatan salib itu yang telah Tuhan sediakan atas kita. Bersama dengan orang-orang yang kita kasih. Suami, anak-anak, orang tua yang berada di dekat kita. Dan dimanapun kita berada, di tempat kerja kita, dan dimanapun kita boleh berada, di orang-orang yang kita kasih, dan senantiasa sedia kita layani. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Ibu-ibu, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami terima. Kami percaya bahwa kekuatan Roh Kudus akan menyempurnakan pengertian kami. Dan kekuatan Roh Kudus yang memampukan kami untuk menjalani kehidupan yang Tuhan berikan atas kami. Kami rindu kekuatan Roh Kudus pula yang memampukan kami untuk kami mau dan rela menjalani kehidupan ini bersama dengan Allah. Menyalibkan kedagingan kami dan mau mengikuti apa yang Tuhan inginkan atas kami. Kami juga memohon kekuatan Roh Kudus memberikan kami kekuatan supaya ketika kami menghadapi setiap persoalan kehidupan, kami boleh dikuatkan. Ketika kami mengalami sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Dan ketika kami jatuh, Tuhan angkat kami untuk kami sedia bangkit dan menerima kekuatan baru dari Allah. Terima kasih Tuhan untuk kemenangan karya kasih-Mu melalui salib yang Tuhan sudah nyatakan atas kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan atas kehidupan kami bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami akan berdoa seperti yang Tuhan ajarkan atas kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kemuliaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya.